Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arsy-Nya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur, kalau enggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya, sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Terus kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas salihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba, ente zina, ente melacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya. Bisa kamu ikuti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, selama puluhan tahun cuma makan roti kering pakai minyak samin, saudara-saudara. Bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengcounter, menjelaskan, memberikan paparan, mensyarahi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Sumed tentang keajaiban karomah Al-Faqihil Muqaddam Tsani alias Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf yang tidak tidur selama 33 tahun. Kalau tidak tidur 3 hari 3 malam, saya percaya. Tapi kalau tidak tidur 33 tahun, akal sehat saya belum bisa menerima. Tanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang menguasai di bidang kedokteran kesehatan. Orang yang tidak tidur 3 atau 4 hari itu akan mengalami halusinasi dan sulit konsentrasi. Tidak tidur selama 7 hari itu dia akan lemas, tak bertenaga,
tubuhnya atau fisik jasmanianya. Setelah 7 hari dia akan mengalami malfungsi organ tubuh alias bisa mati. Nah, ini ada cerita karangan bebas dari Habib Bahar bin Sumed. Tidak hanya Habib Bahar bin Sumed, mayoritas Habib. Begitu juga Habib Al-Idrus. Itu juga bercerita dengan cerita yang sama. Cerita ini tidak baru saja saat ini, sejak dulu 5 tahun yang lalu, dan bahkan secara sambung renteng bertasalsul silsilah rantainya, mata rantainya itu sejak dulu, bahwa memang sudah kita ketahui para habib itu senangannya bikin karangan cerita bebas sendiri dan minta dipercaya. Dan anehnya jamaah pendengar pengikut para santrinya itu juga ho-ho saja. Ini kan yang aneh dan ajaib, aneh dan nyeleneh, mantok-mantok begitu, mantok-mantok. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf tidak tidur selama 33 tahun. Pas kalau mau tidur itu ya pas menghadap miring ke kanan itu melihat surga beserta kenikmatan fasilitasnya, dan ketika miring kiri itu melihat neraka beserta penghuninya dan isi-isinya, dan jika melihat ke atas itu melihat Arsyur Rahman, singgasana arasy Gusti Allah. Akal sehat manakah yang bisa mempercayai ini? Apakah ini ada dasarnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, atau tidak? Terus sebab itu malam hari ini saya bawakan kitab Jalailul Bukhari, khusus yang membahas tentang babul kadhibi fin nasabi wa ru'iyah, tentang dusta, tentang nasab dan mimpi. Nomor hadis 472, An-Wathilah bin Asqa, diceritakan oleh Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil firo, sesungguhnya termasuk besar-besarnya dusta, ayat da'iyah, yaitu orang yang mengaku nasabnya, ar-rajulu, seseorang, ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, saya ini cucu Nabi, saya ahli bait Nabi, seperti yang disampaikan oleh Habib-Habib pirang itu ya. Habib-Habib muda itu ya. Al-Yuria, atau diperlihatkan ainahu, pada pandangan matanya, malam taro, sesuatu yang tidak pernah dilihat, alias bermimpi. Katanya mimpi ini itu, katanya dari Rasulullah. Padahal awiyakula, atau dia berkata ala Rasulullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yakul, yang Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Nah, ini namanya membuat hadis baru sendiri melalui mimpi. Walaupun ru'yal mu'min, ru'yas sholihah, itu adalah bagian daripada 46 jenis kenabian, wahyu kenabian, tapi bukan masalah kesamaannya, tapi ada kemiripan. Jadi tidak boleh disamakan. Berarti ru'ya as-sholihah itu bagian daripada 46 juz dari wahyu kenabian. Tidak seperti itu, bukan seperti itu. Maksudnya adalah hampir sama, cuma tidak berupa wahyu, hanya berupa ilham, ya, berupa firasat atau ilham. Jadi hadis ini jelas menerangkan bahwa termasuk
dari agung-agungnya dusta itu adalah bila ada orang yang mengaku nasabnya itu tersambung kepada Rasulullah padahal tidak. Tidak hanya mengaku nasab tersambung dengan Rasulullah saja, bisa juga mengakui bapaknya. Saya ini keturunan Pangeran Diponegoro, Raden Ontowiryo. Saya ini keturunannya Pangeran Mangkubumi misalkan, padahal tidak. Misalkan saya ini keturunannya Mbah Sunan Kalijogo, padahal bukan. Ini namanya dusta yang sangat besar. Dan menceritakan mimpi kepada orang yang tidak ahli alias tidak selevel dengannya, dan dengan mengarang-arang sendiri, alias katanya melihat Rasulullah, melihat Nabi, ya, sama seperti yang kita bahas kemarin, ya, ada Imam Ahmad Ar-Rifai yang disalami oleh tangannya Rasulullah SAW keluar dari makam, menyalami beliau, dicium oleh beliau dan disaksikan oleh 12.000 orang, ya. Ini karangan bebas, ya, karangan bebas. Termasuk yang ini juga ada Habib, yaitu bernama Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Ini beliau adalah Faqih Al-Muqaddam Sani, alias Faqih Al-Muqaddam yang kedua, putranya Faqih Al-Muqaddam 1. Jadi beliau mulai karomah 33 tahun tidak pernah tidur. Masuk akal tidak? Pasti semua akan bilang nggak mungkin. Tapi pendukung fanatiknya akan mengatakan itu karomah. Karomah itu ya jangan diakal-akali, memang nggak masuk akal. Tapi nggak begitulah, nggak sebegitunya. Sewajarnya karomah itu memang ada makna bagi orang saleh, itu ada. Kalau Nabi mukjizat, kalau para wali karomah, kalau para alim mauna, ada memang, tapi tidak seperti itu bentuknya. Kalau ngarang-ngarang cerita bebas kayak begitu, 33 tahun nggak tidur, ya nggak masuk akal. Itu sama dengan memaksakan orang untuk percaya. Lamana kabi ayyi alai rabbikum tukadziban, wahai jin dan manusia yang berakal, nikmat Tuhan kalian yang kalian ingkari. Masa kita akan mengingkari akal sehat kita, lalu mempercayai cerita-cerita klinik khurafat seperti ini? 7 hari tidak tidur itu kelenjar otak dan jantung kita itu ada yang pecah dan pasti meninggal dunia. Pasti. Apalagi 33 tahun. Dan ketika miring ke kanan melihat surga beserta seisinya, ada bidadarinya, ada nikmatnya. Lah karena nggak paham surga itu apa, neraka itu apa, sehingga ya ini seperti ini. Surga itu sudah ada dan tersedia saat ini dan nanti. Seperti yang saya sampaikan selalu di channel ini. Begitu juga beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf ini pada umur 7 tahun itu ketika sholat 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Padahal mau Quran 30 juz dengan cara takbir atau kadir atau tartil itu bisa memakan waktu, bisa sehari semalam kalau tartil. Takbir itu bisa juga sehari. Kalau kadir yang tua banget atas itu ya bisa 10 jam lah. 1 jamnya 3 juz lah ya. Coba banget itu sudah. Nah ini beliau pada waktu usia 7 tahun itu sholat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berapa jam sholatnya? Kalau dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali,
kan sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Saya percaya. Yang pertama tadi, kalau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu tidak tidur 3 hari 3 malam, saya percaya. Tapi kalau tidak tidur 33 tahun, jangan paksa saya untuk percaya. Yang kedua, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ini dalam usia 7 tahun itu waktu sholat 1 rakaat itu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Saya tidak percaya. Kalau dalam setiap rakaat menghatamkan Al-Quran karena membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan membaca Al-Quran 1/3, 2 kali berarti 2/3, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti sama dengan menghatamkan Al-Quran, itu baru saya percaya. Nah, jadi jangan ngarang sendiri. Ini sudah sering disampaikan oleh para habib dalam setiap ceramah dan mimbarnya. Padahal Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jangan berlebihan, jangan